Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita pilihan akan saya sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tak menggubris peringatan dari warga, sebuah truk molen menabrak portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Ogan, Kertapati, Palembang. Seorang ojek online jadi korban pencurian sepeda motor saat menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji di kota Palembang. Bagi pengendara di Sumatera Selatan, bersiaplah dan patuhi aturan berkendara. 2 pekan ke depan, polisi akan menggelar operasi Zebra Musi tahun 2025. Tak menggubris peringatan dari warga, sebuah truk molen menabrak portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Ogan, Kertapati, Palembang. Kuatnya benturan membuat besi portal terlepas hingga nyaris mengenai kendaraan lain yang melintas. Truk molen ini tersangkut portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Ogan, Kertapati, Palembang. Kuatnya benturan membuat besi portal terlepas hingga nyaris menimpa pengendara lain yang sedang melintas. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan sopir bernama Muchtar itu melaju dari arah stasiun Kertapati menuju Jembatan Ampera. Namun saat di lokasi kejadian, warga telah memperingati, sang sopir tetap nekat melintas hingga menabrak portal pembatas ketinggian itu. Bongkar tadi Pak, sini kan bongkarnya, jangan perlu jauh. Dia kira tadi bisa lewat, dia dah tahu kan bahwa nyantuk sedikit, gak nyampak jatuh. Ya di tengah, jadi saya pinggirkan, campak dulu, pinggir jangan sampai ganggu lalu lintas Pak. Ini mau kemana kita? Balik ke produksi lagi. Ini nih pelanggaran dan juga ini kecelakaan lalu lintas. Nanti akan kami periksa ininya, supir sama pemilik kendaraan kami periksa karena ini sudah ada ketentuan kendaraan tidak boleh lebih dari 3,5 meter. Ini mungkin 4 meter lebih ini. Nah, makanya dipasang ini biar tidak menabrak jembatan Ogan. Nanti mobil akan kita amankan di pos Laka dan juga akan kami laporkan ke pihak pemerintah karena ini kerugiannya pemerintah. Akibat kecelakaan tunggal ini, kemacetan panjang terjadi karena ruas jalan menyempit dan hanya bisa dilalui satu jalur. Kasus kecelakaan tunggal ini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Nasib malang harus dialami seorang ojek online yang sedang menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji di kota Palembang. Sepeda motor yang diparkirkan saat menunggu pesanan raib dicuri maling. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh 2 pria saat menggasak sepeda motor milik seorang ojek online bernama Arianto di Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang. Saat itu Arianto sedang menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji. 2 orang pelaku terlihat memantau lokasi sekitar dengan mondar-mandir dan sempat berhenti di seberang jalan. Saat situasi lengah, salah satu pelaku pun langsung dengan cepat membobol dan membawa kabur sepeda motor korban. Bagi korban, kehilangan sepeda motor bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan sumber mata pencaharian. Sepeda motor yang hilang baru diangsur selama beberapa bulan untuk menghidupi keluarga dan membayar kontrakan. Orang dua dia tuh ngambar dulu Pak. Pertama dia tuh selintas jingok dulu, berhenti jingoknya dulu, lokasi tuh aman dak. Nah muter lagi sampai sekitar 2 kali tuh. Nah pas kedua kalinya langsung diambilnya Pak. Terus dampak dari kejadiannya apa Pak? Jadi Pak, masalahnya mata pencariannya cuma itu lah Pak, ngojek seharian, belum nak bayar kontrakan, anak 2 ekor sekolah siko TK. Pesanan kemarin jadi gimana Mas? Pesan kemarin minta tolong sama temen. Oh ini dianterin temen? Iya, dan juga ngomong juga sama customer bahwa motor saya hilang. Kini korban telah melapor kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan sepeda motor miliknya bisa kembali.
Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Sementara Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menyerahkan kembali sepeda motor curian kepada pemilik aslinya setelah kendaraan tersebut ditemukan di sebuah area pemakaman umum. Sepeda motor ini diserahkan kepada korban bernama Ferry di markas Polsek Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Sebelum diserahkan, polisi memastikan kepemilikan dengan melakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan dokumen resmi milik korban. Kendaraan tersebut ditemukan warga tergeletak di area pemakaman umum Telaga Sewidak, Seberang Ulu 2. Lokasi ini diduga digunakan pelaku sebagai tempat persembunyian sementara sebelum dijual. Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2, Ibtu Usman Azhari, menyatakan pihaknya masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah diketahui. Untuk pelaku, ya, karena korban juga belum melakukan atau membuat laporan, kami tetap melakukan penyelidikan, untuk mengetahui barang ini dicuri atau sehingga kami mencari petunjuk melalui CCTV atau saksi yang melihat tempat di mana kendaraan itu diletakkan atau diambil oleh pelaku. Korban mengaku sangat senang dan berterima kasih karena sepeda motornya berhasil ditemukan kembali dalam kondisi lengkap. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih kepada Polsek Seberang Ulu 2 dengan pelayanan yang sangat baik. Dengan pelayanan tersebut, akhirnya saya bisa menemukan motor saya kembali. Sepeda motor ini hilang saat terparkir di area indekos korban di kawasan Seberang Ulu 2 pada Sabtu dini hari, 14 November lalu. Korban baru menyadari kehilangan sepeda motor ketika hendak berangkat ke kampus pada pagi hari. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Lepas dari pengawasan, seorang siswa sekolah dasar di Kota Lubuk Linggau ditemukan tewas tenggelam di kolam ikan milik warga. Diduga korban terjatuh saat bermain di dekat kolam. Di kolam ikan ini ditemukan seorang siswa sekolah dasar dalam keadaan tewas. Korban berinisial A, berumur 8 tahun, yang duduk di bangku kelas 1 di salah satu sekolah dasar di Lubuk Linggau. Ia diduga luput dari pengawasan pihak sekolah saat bermain di luar sekolah pada saat jam pelajaran. Korban diduga terjatuh dalam kolam saat bermain di dekat kolam ikan milik warga yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah. Korban pertama kali ditemukan oleh gurunya yang mencari keberadaan korban saat diketahui tidak berada di lingkungan sekolah. Curiga, sang guru memeriksa kolam yang tak jauh dari sekolah. Benar saja, di kolam itu tubuh korban ditemukan mengambang. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Cuman kan saya ragu kan, karena kan sering anak itu memang larinya kebut sampai ke saya cari. Saya itu punya firasat, ini anak ini kan belum ngerti bahaya kan Pak, nggak ngerti bahaya. Jadi waktu di jalan itu, saya kan ada kolam situ, memang ada kolam di belakang itu. Saya lihat kok ada yang mengambang gitu kan. Saya izinlah sama yang punya itu, izin melihat ada nggak orang sini, nggak ada. Itu ketutup, kayak ada yang ngambang. Jadi saya cek, oh ternyata memang anak itu sudah posisi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jenazah korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk disemayamkan. Kasus tenggelamnya siswa sekolah dasar ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.